Halo, kami mau menawarkan asuransi. Apa? Asuransi? Halo guys, kembali lagi nih sama gue Randy. Nah, hari ini gue pengen bahas tentang yang namanya flow dari klaim pada perusahaan asuransi. Karena banyak dari teman gue juga yang nanya, dia pengen tahu nih gimana sih sebenarnya flow klaim terjadi di perusahaan asuransi. Nah, melalui video ini gue bahas ya. Jadi klaim itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah perusahaan yang masih menggunakan atau bekerja sama dengan pihak ketiga, ya third party. Jadi perusahaan pihak ketiga dalam penjaminan di rumah sakit. Dan yang kedua, perusahaan asuransi yang memang langsung menghandle sendiri dalam proses klaimnya itu sendiri. Tetapi video ini gue pengen bahas yang nomor satu, di mana perusahaan asuransi bekerja sama dengan perusahaan pihak ketiga dalam menghandle yang namanya klaim di sebuah rumah sakit. Jadi ceritanya pada saat nasabah masuk di rumah sakit, komunikasi terjadi itu adalah rumah sakit akan menghubungi perusahaan pihak ketiga. Nah, di sini peran perusahaan asuransi adalah hanya sebagai approval. Apakah nasabah ini klaimnya akan di-approve atau di-decline untuk surat jaminan awalnya. Jika di-approve, maka langsung akan dapat penjaminan dari pihak ketiga ke rumah sakit. Tetapi di sini banyak banget juga nasabah yang mungkin belum mengerti, sehingga pada saat dia mau keluar, ya ini masalah yang sering terjadi ya. Pada saat nasabah sudah diizinkan untuk pulang dari atau keluar dari rumah sakit, itu biasanya pihak rumah sakit itu akan merekap semua data, semua istilahnya obat-obatan, semua rekapan datanya itu akan direkap dulu baru dikirimkan ke pihak ketiga. Nah, di sini ada miss yang sering terjadi antara pihak rumah sakit dengan nasabah. Rumah sakit biasanya nih ya membicarakan bahwa ya ini kadang lama kalau dari perusahaan asuransi. Nah, padahal pada saat biasanya saya akan konfirmasi ke perusahaan asuransi apakah klaimnya sudah diproses atau belum. Nah, biasanya adalah yang terjadi datanya belum masuk, sehingga perusahaan asuransi belum bisa memproses klaim tersebut, approve atau enggak, sehingga nasabah akan menunggu lama untuk pulang dari rumah sakit. Nah, yang harus dilakukan adalah pada saat klaim itu terjadi, pastikan dokumen itu dipantau apakah sudah selesai dari pihak rumah sakit atau belum. Jika sudah selesai, maka baru kita bisa membantu memfollow up, mempercepat proses klaim itu terjadi. Tetapi jika itu belum diproses atau belum selesai rekapannya, maka kita bisa push pihak rumah sakit untuk segera menyelesaikan dokumen-dokumennya, sehingga perusahaan asuransi atau pihak ketiga bisa langsung memproses apakah case ini di-approve atau di-decline. Jadi gitu guys, proses dari klaim di mana perusahaan asuransi menggunakan pihak ketiga dalam pengurusan klaimnya. Thank you sudah lihat videonya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!